Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, globalisasi. Subtema kedua, globalisasi dan manfaatnya, mata pelajaran IPS. Hubungan kerjasama Indonesia di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa suatu negara perlu menjalin hubungan kerjasama? Nah, seperti manusia, negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Ada banyak manfaat dengan menjalin kerjasama dengan negara lain, seperti menjaga perdamaian dunia, memenuhi kebutuhan ekonomi, dan mengurus imigrasi. Nah, begitu pula dengan negara-negara yang ada di ASEAN. Negara anggota ASEAN menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan mereka, yaitu mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. Tahukah kamu, setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem pemerintahan dan kehidupan politik yang berbeda loh. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk menjalin kerjasama di bidang politik. Ya, betul sekali Bu Guru. ASEAN memiliki banyak pilar kerjasama. Salah satunya di bidang politik yaitu ASEAN Political Security Community atau APSC atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Pembentukan APSC bertujuan untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia. Nah, kamu tahu tidak bentuk-bentuk kerjasama di bidang politik antar anggota ASEAN? Belum tahu, Bu Guru? Nah, mari kita tanya teman-teman yang sedang menonton. Ada yang tahu? Jadi anak-anak, bentuk kerjasama di bidang politik antar anggota ASEAN itu ada banyak loh. Seperti pertama, mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul. Kedua, menciptakan stabilitas politik. Ketiga, mengadakan perjanjian ekstradisi. Keempat, meningkatkan pemerintahan yang baik dengan memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Kelima, meningkatkan dan memajukan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara melalui traktat persahabatan dan kerjasama. Keenam, menjamin tercapainya kebijakan pelarangan penggunaan senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu adalah membantu penyelesaian konflik antar anggota ASEAN secara damai. Yang kedelapan, mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. Yang kesembilan, menjalin hubungan dengan negara-negara di luar Asia Tenggara. Yang kesepuluh, menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN. Dan yang terakhir, untuk melakukan perjanjian kawasan damai, bebas dan netral yang bertujuan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang bebas, damai, dan netral dari berbagai permasalahan negara di luar Asia Tenggara. Kalian sudah tahu belum? Jika belum, coba ulangi kembali materinya. Wah, kalian hebat sudah memilih untuk melanjutkan materinya. Sekarang materi kita yaitu Indonesia seringkali memiliki peran penting dalam kerjasama ASEAN, misalnya di bidang politik. Sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia mengajak anggota ASEAN lain untuk lebih demokratis terhadap bangsanya dengan melindungi hak asasi mereka sebagai penduduk. Beberapa negara seperti Myanmar, Filipina, dan Kamboja pernah mengalami konflik antara pemerintah dengan penduduk atau antar kelompok masyarakat.
Konflik tersebut kemudian menciptakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap salah satu pihak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia mengusulkan dibentuk. Bagaimana peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan anggota ASEAN? Yang pertama yaitu mengirim duta dan konsul ke negara anggota. Yang kedua, menerima dan memfasilitasi. Selanjutnya yang ketiga adalah ikut serta dalam mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggota, sehingga stabilitas negara dapat terwujud. Keempat, mengembalikan penjahat dari negara anggota yang melarikan diri ke Indonesia sebagai wujud penegakan perjanjian ekstradisi.